Halo teman-teman, kembali lagi dengan cerita film. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Overdose. Film ini dirilis tahun 2022, tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Eduardo. Ia rupanya sedang menunggu temannya yang baru saja keluar dari penjara, dan diketahui jika teman dari Eduardo ini bernama Igor. Ia kemudian memperkenalkannya dengan kekasihnya yang bernama Vanessa. Lalu Eduardo mempersilahkan Igor untuk menaiki sebuah mobil. Kemudian mereka pun segera bergegas pergi dari sana. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah seorang mafia besar di kota itu. Tak lama kemudian, ia lalu disambut oleh ketua bandar narkoba yang bernama Alfonso. Di sini Alfonso nampaknya begitu bahagia, melihat kedatangan Igor kembali. Alfonso mengatakan jika banyak pekerjaan yang harus ia lakukan. Ia lalu menyuruh Igor untuk santai dan beristirahat di dalam kamarnya. Di dalam rumah, ia menemui seorang temannya bernama Said. Said tinggal berdua bersama dengan sang istri. Istrinya ini merupakan seorang pecandu narkoba berat, sehingga ia begitu sangat ketergantungan akan obat-obatan itu. Di dalam kamar, terlihat Igor nampak mempersiapkan alat pelacak yang ia siapkan di bawah wastafel. Rupanya Igor telah bekerja sama dengan polisi untuk menangkap para mafia itu. Scene lalu beralih ke negara Prancis. Di sebuah rumah sakit, terlihat seorang polisi yang bernama Richard. Ia saat ini sedang melakukan pemeriksaan atas kematian seorang yang tidak dikenal. Petugas di sana mengatakan jika pembunuh tersebut sangat sadis, ia menyiksa korban sehingga wajah korban tidak bisa dikenali. Lalu Richard mengatakan jika ia akan menyelidiki kasus tersebut. Di suatu tempat, kawanan mafia Eduardo akan melakukan transaksi berskala besar. Terlihat sekelompok mafia lainnya membawa narkoba dengan menggunakan perahu. Mereka melakukan transaksi itu di sebuah pantai padat wisatawan. Mereka tidak memperdulikan hal itu, karena yang terpenting adalah rencana penjemputan narkoba tersebut berjalan dengan lancar. Setelah selesai mereka pun segera pergi dari tempat itu. Scene lalu berpindah. Seorang polisi wanita Spanyol yang bernama Sarah. Ia saat ini sedang mendalami sebuah kasus kecelakaan lalu lintas, yang dicurigai juga bersamaan dengan kasus pembunuhan. Ia bekerja dengan rekannya yang bernama Bob. Lalu komandannya menceritakan kronologi kejadian tersebut, yang mana tersangka utama dari kasus tersebut masih belum ditemukan. Malam harinya, terlihat Sarah yang sedang berbincang dengan Bob. Di sini Sarah menceritakan kepada Bob jika ia memiliki seorang mata-mata, yang baru saja keluar dari penjara yang bernama Igor. Ia telah bekerja sama dengan Igor saat ia masih berada di dalam penjara. Sarah menugaskan Igor untuk menjadi mata-mata guna menangkap si bos mafia dan anak buahnya. Bob lalu mengatakan jika itu adalah hal yang sangat bagus, sehingga ia akan membantu Sarah dalam menangkap para mafia itu. Keesokan harinya, terlihat Igor dan juga Eduardo sedang menuju sebuah peternakan. Di sana mereka menemui Alfonso sang ketua mafia. Selain sebagai mafia kelas kakap, Alfonso mengisi hari-harinya sebagai seorang peternak. Alfonso mengatakan kepada Igor jika ia memiliki pekerjaan besar kepadanya, di mana Igor, Eduardo dan beberapa anak buah yang lain akan mengantarkan paket berskala besar kepada seorang mafia di Prancis. Di sini Igor pun dengan senang hati menerima tugas itu. Kemudian mereka pun segera pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Igor langsung menuju kamarnya dan mengecek alat pelacaknya tersebut. Ia lalu mengambil sebuah SIM card yang telah ia sembunyikan. Lalu ia pun bergegas menuju kamarnya Said, untuk meminjam HP. Secara diam-diam ia lalu mengirimkan sebuah pesan kepada Sarah, jika besok mereka akan pergi mengantarkan paket besar ke Prancis. Lalu Sarah memberitahukan hal itu kepada atasannya. Atasannya pun memerintahkan Sarah untuk memberitahukan kepada yang lainnya, untuk bersiap-siap. Keesokan harinya, terlihat Sarah dan Bob menemui kesatuan polisi yang lainnya. Mereka ke sana untuk meminta bantuan dalam melakukan penyergapan esok hari. Kesatuan polisi itu diketuai oleh seorang yang bernama Molid. Mereka pun mengobrol singkat dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok. Berpindah ke Perancis. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang ketua mafia besar yang bernama Bruno. Ia saat ini sedang makan malam di sebuah restoran sambil mengobrol dan membicarakan hal jorok bersama dengan teman-temannya. Tentu saja pembicaraan mereka tersebut sempat mengganggu pengunjung yang lainnya. Namun,
Di sini Bruno tidak terima ditegur, ia malah menyerang orang tersebut dan mengatakan untuk jangan macam-macam dengannya. Kemudian mereka pun segera pergi dari tempat itu. Esokan harinya di rumah Alfonso, terlihat Igor memasang alat pelacaknya di salah satu mobil, sehingga Sarah dan Bob kini mengetahui jika mereka semua akan segera berangkat. Lalu Eduardo memperingatkan kepada anak buahnya untuk tetap berhati-hati, serta tidak keluar dari rombongan tanpa izin. Karena ini adalah pengiriman terbesar dalam bisnis mereka. Lalu terlihat juga istrinya Said akan ikut dalam pengantaran itu. Kemudian mereka pun segera bergegas pergi untuk mengantar paket tersebut. Kemudian kembali ke Prancis. Terlihat Ricard dan beberapa polisi yang lain masih menyelidiki kasus pembunuhan itu. Lalu salah satu polisi wanita menemui seorang penghuni di sana. Berharap bisa mendapatkan petunjuk dari warga sekitar yang melihat kejadian itu. Kebetulan jika wanita tua ini suka memantau keadaan di sekitar tempat tinggalnya. Ia lalu menunjukkan beberapa foto dan keterangan dari orang-orang yang terlihat mencurigakan di sekitar apartemennya. Ia selama ini menggunakan sebuah kamera untuk memantau orang-orang itu. Ia juga mengatakan jika di sekitar sana ada seorang mafia yang bernama Chris. Scene lalu berpindah memperlihatkan Eduardo yang menghubungi Chris. Di sini Eduardo mengatakan jika mereka sudah berangkat dan akan mengantarkan paket tersebut kepada bos mafia Prancis yaitu Bruno. Di perjalanan, terlihat istrinya Said kembali mengonsumsi barang haramnya. Di sini Said merasa lelah melihat istrinya yang sudah sangat kecanduan. Tak lama kemudian istrinya pun muntah dan tiba-tiba tak sadarkan diri. Said sangat kesal dengan kelakuan istrinya tersebut, namun melihat istrinya sudah tidak sadarkan diri ia pun terlihat sangat khawatir. Namun saat yang melihat istrinya sudah sangat lemas, ia pun memutuskan untuk meninggalkan rombongan, dan segera menepi. Di sini Said sangat khawatir dan mencoba membangunkan istrinya. Datanglah beberapa polisi Spanyol menghampirinya, mereka lalu menanyakan apa yang sedang terjadi. Melihat gelagat Said yang mencurigakan, polisi itu pun meminta Said untuk angkat tangan. Namun, Said malah menyerang para polisi itu. Tak lama kemudian, Eduardo datang dan menembak para polisi itu. Di sini Eduardo sangat marah kepada Said karena meninggalkan rombongan. Di sini istrinya Said harus tewas karena tak sengaja terkena tembakan tadi. Eduardo lalu memerintahkan Said untuk meninggalkan istrinya di sana. Dan dengan terpaksa Said pun bergegas pergi dari sana. Lalu terlihat Sarah dan para polisi yang lain yang sudah menunggu para mafia itu. Namun mereka mendapatkan kabar jika telah terjadi penembakan di dekat perbatasan. Mereka pun segera pergi ke sana untuk melihat para korban. Di sini mereka beranggapan jika para mafia ini bukanlah orang sembarangan. Bahkan para polisi pun tanpa ampun mereka habisi. Kini terlihat rombongan para mafia itu sudah tiba di negara Prancis. Mereka kemudian memutuskan untuk beristirahat di sebuah perkampungan warga. Di sana Eduardo dengan sedikit memaksa meminta untuk menginap di rumah seorang pria tua. Karena merasa terancam dengan keluarganya, mau tidak mau pria tua itu pun mengizinkan mereka untuk menginap di rumahnya. Malam harinya para mafia itu pun dijamu makan layaknya seorang tamu. Di sini Eduardo mengatakan kepada anak si pria tua untuk tidak takut dengan mereka dan harus menjadi anak yang tangguh. Si anak pun hanya angguk-angguk kepala mendengar perkataan dari Eduardo. Tak lama kemudian, terlihat si pria tua keluar untuk memeriksa mobil mereka. Di sana ia melihat banyak bekas peluru di dalam mobil itu. Sehingga pria tua itu pun menyimpulkan jika mereka semua adalah orang jahat. Tiba-tiba Eduardo datang dan menembak orang tua itu. Setelah itu ia pun kembali ke dalam rumah. Di sini ia memerintahkan Igor membawa anak si pria tua dan juga istrinya untuk dibawa keluar. Dan menghabisinya guna menghilangkan saksi mata. Scene berpindah ke Perancis. Terlihat Richard sedang berbicara dengan polisi Spanyol yang dipimpin oleh Sarah. Mereka pun sedikit membahas kejahatan mafia itu. Dan mereka mulai mengatur strategi, dan membagi tugas dalam rencana penggerebekan para mafia saat bertransaksi nanti. Saat pulang, terlihat Richard menelpon putri semata wayangnya. Ia mengatakan jika ia begitu menyayanginya dan akan segera pulang. Lalu ia dihampiri oleh Sarah dan mereka pun sedikit berbincang-bincang. Keesokan harinya, para mafia itu sedang bersiap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Said kemudian menggunakan mobil dari si pria tua karena mobilnya sudah terkena banyak peluru. Di tempat lain,
sang ketua mafia besar Prancis yaitu Bruno sedang bersiap-siap untuk melakukan penjemputan paket. Di suatu tempat, terlihat juga Chris yang akan turut membantu dalam transaksi besar tersebut. Namun hal itu diketahui oleh si wanita tua yang melihatnya dari atas apartemennya. Di dalam perjalanan, mereka semua kembali menepi untuk beristirahat sejenak. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Igor untuk menghubungi Sarah. Igor mengatakan jika mereka kini sudah dekat dengan lokasi tersebut dan tak lama lagi mereka akan segera tiba. Sarah yang mendapatkan informasi tersebut, langsung memberitahu yang lain agar segera bersiap-siap. Para polisi pun mengarahkan semua kekuatan penuh untuk menangkap para mafia itu. Singkat cerita, kini para polisi sudah tiba di tempat transaksi. Tepatnya di sebuah tempat wisata di negara Prancis. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya para mafia itu pun satu persatu berdatangan. Untuk berjaga-jaga para mafia itu mengerahkan satu bis sekolah. Yang mana bis tersebut berisi anak-anak yang akan berwisata. Hal itu tentu saja mereka lakukan untuk menyamarkan aksi mereka dan menghindari polisi. Rupanya rencana mereka pun berhasil untuk bertransaksi, dan memindahkan semua narkoba itu ke mobilnya Bruno. Setelah dirasa ini adalah waktu yang tepat untuk penggerebekan, para polisi pun segera menyergap mereka dan mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali. Namun 2 mobil dan 2 motor termasuk Igor berhasil kabur dari sergapan para polisi. Para polisi pun segera mengejar mobil itu. Setelah lama mengejar akhirnya salah satu mobil berhasil mereka tangkap. Sementara satu mobil yang berisi Said, serta Igor yang menggunakan motor berhasil kabur. Lalu kini semua penjahat itu dibawa ke kantor polisi. Scene beralih memperlihatkan Said, Igor dan yang lainnya berhenti di suatu tempat. Di sini mereka sempat saling menyalahkan karena misi mereka harus berantakan, serta banyak dari teman mereka yang ditangkap oleh polisi. Tak lama kemudian Said menerima telepon dari Chris. Chris mengatakan kepada Said jika salah satu di antara mereka ada yang berkhianat. Sehingga para polisi bisa mengetahui tempat mereka melakukan transaksi itu. Mendengar hal itu, Said pun langsung mencurigai Igor. Namun Said malah menembak temannya yang lain yang ia anggap sebagai pengkhianat. Sehingga pengkhianatan Igor kali ini masih bisa disembunyikan. Di kantor polisi terlihat Sarah sedang menginterogasi Eduardo. Sarah lalu menanyakan siapa yang mempekerjakan Eduardo. Namun bukannya menjawab, Eduardo malah mengajak Sarah untuk tidur bersama. Mendengar hal itu Molin pun langsung menghajar Eduardo. Lalu terlihat Vanessa yang meminta rokok kepada Richard, yang kebetulan lewat di depannya. Di sini Vanessa menawarkan diri untuk tidur bersama dengan Richard. Namun Richard menolak ajakan dari Vanessa, karena ia bukanlah tipenya. Lalu terlihat Bruno yang mengancam Sarah. Ia mengatakan jika mereka semua akan menyesal karena telah berani menangkapnya. Namun tentu saja Sarah dan juga para polisi yang lain tidak akan pernah takut dengan Bruno. Bruno mengatakan jika Sarah adalah wanita jalang, yang tidak pantas menjadi polisi. Hal itu membuat Richard marah dan menghajar Bruno, karena ia tidak rela jika temannya dihina seperti itu. Saat di luar, terlihat Richard dan juga Sarah sedang berbincang. Di sini Sarah mengucapkan terima kasih, karena telah dibela tadi oleh Richard. Mereka mulai saling menanyakan tentang kehidupan pribadi masing-masing. Dari pembicaraan tersebut didapatkan informasi jika Richard adalah seorang duda beranak satu. Sementara Sarah selama ini masih menjomblo karena terlalu sibuk bekerja. Nampaknya mereka berdua kini saling menyimpan perasaan. Sarah mendapatkan telepon dari anak buahnya. Jika mereka sudah mengetahui alamat rumah dari ketua mafia Spanyol yaitu Alfonso. Tanpa basa-basi mereka pun langsung menyergap rumah itu, dan menghabisi para penjaga. Lalu terlihat Alfonso yang pura-pura menyerah, namun ia berhasil membunuh 2 orang polisi di sana. Setelah semua aman seorang polisi melaporkan jika mereka tidak menemukan Alfonso di sana. Ternyata Alfonso keluar dengan menyamar menjadi seorang anggota polisi. Tentu saja para polisi yang lain mengetahui hal itu, dan menyuruh Alfonso untuk tiarap. Namun Alfonso yang berusaha melawan terpaksa harus ditembak mati di sana. Kemudian, terlihat para polisi gabungan Spanyol dan Prancis akan memindahkan para mafia itu ke penjara kelas kakap. Namun di perjalanan, ternyata telah terjadi sebuah kecelakaan di depan, sehingga menyebabkan jalanan menjadi macet total. Molin lalu melaporkan kepada Sarah jika mereka harus menunggu hingga evakuasi selesai.
karena mereka tidak memiliki jalan yang lain menuju penjara tersebut. Di mobil belakang, Vanessa meminta izin untuk buang air kecil namun tidak mengizinkannya. Akhirnya dia pun kencing di celana. Dan tiba-tiba mereka langsung menyerang para polisi. Akibat kejadian itu akhirnya Eduardo pun berhasil melarikan diri. Di tempat lain, terlihat salah seorang pengacara mengatakan kepada Sarah jika ia sudah melakukan hal yang sangat bodoh, karena berani menahan Bruno. Sarah pun mengatakan kepada si pengacara, jika ia sama sekali tidak takut kepadanya. Di dalam kantor, terlihat para polisi mendapatkan seorang saksi kunci atas kejahatan para mafia itu. Ternyata saksi itu adalah ibu dan anak dari si pria tua yang telah ditembak waktu itu. Kemudian, terlihat Eduardo yang sedang asyik makan malam dan menonton berita di TV. Di sana ia melihat jika istri dan anak dari si pria tua ternyata masih hidup. Sehingga ia menyimpulkan jika Igor adalah pengkhianat yang sebenarnya. Karena ternyata waktu itu ia tidak benar-benar membunuh kedua orang itu. Lalu Eduardo segera pergi ke suatu tempat. Ia berencana akan menemui Chris untuk bersembunyi sementara waktu. Ia pun dijemput oleh anak buahnya Chris dan mereka bergegas ke tempatnya Chris. Said, Igor dan anak buah yang lainnya pun juga memutuskan untuk bersembunyi di tempatnya Chris. Setelah sampai di sana, Eduardo terlihat begitu sangat kesal kepada Igor. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menyekap Igor di belakang. Eduardo juga ternyata menghabisi Said. Lantaran semua rencana dan kekacauan yang terjadi, disebabkan oleh Said dan istrinya di awal film tadi. Lalu terlihat Richard yang akan mengantarkan Sarah untuk pulang ke apartemennya. Sebelum masuk, Sarah menawarkan Richard untuk mampir dulu ke apartemennya. Lalu terlihat mobil patroli polisi tak sengaja melintas di sebuah gang. Di sana mereka melihat beberapa motor dan mobil yang sebelumnya mereka incar. Lalu mereka melapor kepada Richard. Richard pun memberitahu Sarah dan akan segera menuju ke sana. Di markas Chris, terlihat Eduardo yang sedang menyiksa Igor. Di sana Eduardo menanyakan mengapa Igor tega mengkhianatinya. Igor pun mengatakan jika ia sudah lelah dengan semua kejahatan ini. Tanpa basa-basi Eduardo langsung menghabisi Igor di sana. Tak lama kemudian, Eduardo melihat kedatangan para polisi di luar. Tanpa basa-basi polisi pun langsung menyerang mereka. Di dalam Sarah melihat Igor yang sudah tewas tak bernyawa. Ia pun sangat terpukul atas kematian dari Igor tersebut. Kemudian, terlihat para penjahat yang sudah tidak kuasa menahan gempuran dari para polisi. Lalu Edward pun masih sempat-sempatnya mengejek Sarah. Dengan mengatakan jika Sarah adalah polisi yang bodoh. Sarah pun berniat menghabisi Eduardo namun, ia dihalangi oleh temannya yang lain. Kemudian temannya itulah yang menembak Eduardo hingga tewas di tempat. Lalu para polisi mengevakuasi para penjahat dan para polisi yang sempat tertembak. Keesokan harinya, terlihat Sarah yang berniat akan menemui Richard. Namun di taman ia melihat Richard yang dijenguk oleh putri semata wayangnya. Tak lama kemudian mantan istrinya Richard datang menemuinya. Sarah yang melihat hal itu dari jauh pun merasa sedih bercampur bahagia. Karena meskipun ada kesedihan namun ia juga bahagia melihat Richard kembali berkumpul bersama keluarganya. Itulah alur cerita film kita kali ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Terima kasih.